杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Marcia Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mendengar apa yang dikatakan wanita itu, mata Goce hampir meledak karena amarah. Tapi di hadapan kekuatan absolut, dia harus menyerah. Dia berjalan maju dengan suara teredam dan meletakkan kereta di pundaknya. Yangka dan anggota ras iblis lainnya saling memandang dan berjalan tanpa daya, mengikuti arahan yang dipimpin wanita itu ketika kuli itu berlari sangat kencang. Di tengah hiruk-pikuk kereta, Anding-er duduk tegak, seperti duri di punggung, mengamati lingkungan sekitar, dan mengikuti instruksi wanita itu sambil meremas bahunya. Dan wanita itu tidak bermaksud untuk berkomunikasi lebih jauh dengannya. Dia hanya berbaring di sana, memejamkan mata dan bersantai, seolah-olah sangat nyaman. Dan aromanya tersebar di sepanjang jalan, dan Yangke kesal. Dia awalnya berniat meninggalkan wilayah iblis dengan aman dengan bantuan Goce. Tapi sekarang, sepertinya itu tidak mungkin, dan Yangke harus mencari cara lain. Setengah hari kemudian, sebuah kota besar muncul di depan mata semua orang. Kota ini terletak di dekat lautan pasir. Tembok kota yang tinggi seluruhnya terbuat dari kerikil yang meleleh. Dan seluruh kota menunjukkan warna tanah. Di kota itu, banyak anggota ras iblis datang dan pergi. Saat mobil terbang ke sini, Goce tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata dengan suara tanpa suara. Saceng? Jadi Anda? Diam! Wanita itu berteriak pelan tanpa membuka matanya. Goce menciut dan segera terdiam. Dia tampak sangat ketakutan dan dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Yangka mengamati kata-katanya dan ekspresinya berubah. Segera kereta itu mencapai langit di atas Saceng. Mengikuti instruksi wanita itu, kelompok itu dengan cepat tiba di depan istana besar yang terletak di pusat kota. Istana ini dibangun dengan cara yang sangat istimewa, seolah-olah berada di atas gunung tinggi dengan ketinggian lebih dari beberapa ratus kaki. Terbang di depan istana, berdiri di tempat tinggi itu dan melihat ke bawah. Segala sesuatu di seluruh kota terlihat begitu saja dan rasanya sungguh menakjubkan. Gaya istana ini sepertinya sedikit tidak selaras dengan keseluruhan kota. Tanah istana terbuat dari batu giok putih dan bangunannya dihiasi dengan naga dan burung ponik yang sangat megah. Dan kristal berharga tergantung di mana-mana. Ketika kereta itu tiba, seorang anggota klan iblis yang kuat datang dan berkata dengan hormat, "Nona, apakah Anda kembali?" Wanita itu mengangguk sedikit dan turun dari kereta. "Orang-orang ini adalah..." Pria itu memandang Yangke dan yang lainnya dengan ragu. Ketika dia melihat Goce, jejak kecurigaan tiba-tiba muncul di alisnya dan dia menatapnya dengan tatapan kosong. Dengan ekspresi aneh muncul di matanya. "Pergi dan kirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Go Keong. Katakan bahwa jika dia ingin melihat putranya selamat dan sehat, siapkan uang tebusan yang cukup sebagai gantinya." Wanita itu melirik ke arah Goce dan memerintahkan dengan tenang. "Baiklah, berikan yang lain mendapat kesempatan. Ketika orang itu juga akan membayarnya kembali, dan itu urusannya. Apakah akan menebusnya atau tidak?" Yangka menyipitkan matanya dan menyadari bahwa wanita ini telah melihat identitas Goce, dan bahkan jika dia mengetahuinya, tapi dia masih berani memperlakukan Goce seperti itu. Tapi menilai dari nama yang dia panggil Go Keong, identitas wanita ini juga seharusnya luar biasa di ras iblis. Bagaimanapun, Go Keong adalah salah satu dari 4 jenderal iblis yang hebat. Jika dia tidak berani menganggap serius Go Keong, maka satu-satunya kemungkinan wanita ini juga seorang jenderal iblis hebat. Di antara 4 alam iblis, satu-satunya jenderal wanita adalah Shirley.
Dia memiliki nama yang halus dan indah, kecantikan dan sosok montok, tapi dia cukup kejam dan bengis. Ternyata wanita yang dia temui secara tidak sengaja adalah Jenderal Iblis. Terlebih lagi, Goce tidak tahu bahwa dia telah memprovokasinya dengan sekuat tenaga, dan dia bahkan mencoba memata-matai bagian pribadinya. Yangka sekarang ingin memotong Goce ini menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau untuk melampiaskan kebenciannya. Bawahan merasa bahwa Go Kyong tidak akan peduli dengan kehidupan mereka bertiga. Bawahan Shirley tersenyum sinis dan memandang Yangka dan yang lainnya dengan sedikit sombong. Laporkan saja, ngomong-ngomong beritahu Go Kyong bahwa anak manusia ini masih menjadi penyelamat putranya. Shirley memerintahkan dengan tegas. Saya ingin melihat bagaimana Go Kyong akan menangani masalah ini. Oh, ini benar-benar mengejutkan. Putra seorang jenderal iblis yang bermartabat sebenarnya diselamatkan oleh manusia. Menarik. Lalu, Bawan akan melapor padanya sekarang. Pergi. Shirley melambaikan tangannya. Tuan Sui, teriak Goce cepat. Ada apa? Shirley meliriknya. Bisakah kita membicarakan masalah ini lagi? Saya akan menemukan cara untuk mengumpulkan uang tebusan yang Anda inginkan. Jadi jangan ganggu ayah saya. Goce tampak tegas dan memohon. Jelas sedikit takut Go Kyong akan menyalahkannya dan membiarkannya dia menderita. Bukan Anda yang mengambil keputusan. Shirley mendengus dingin, mengabaikannya berbalik dan berjalan ke istana. Ketika anggota klan iblis lain datang, mereka membawa Yangke dan rombongannya ke dalam. Setiap orang diberi kamar pribadi dan hanya Anding yang ditempatkan di sebelah Shirley. Namun dia tidak dibatasi seperti halnya waktu dia berada di klan Yang. Shirley tampak cukup percaya diri. Dia tidak hanya tidak membatasi kebebasan Yangke dan yang lainnya, dia juga mengantarkan makanan 3 kali sehari tepat waktu. Meskipun tidak ada yang menjaganya, Yangke masih sangat jujur dan tidak berniat melarikan diri. Bagaimanapun, di hadapan Shirley, dia merasa tidak bisa melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, Anlier masih terikat padanya. Jadi sulit bagi Yangke untuk meninggalkan Anlier untuk melarikan diri sendiri. Goce sepertinya menyadari kesalahannya kali ini. Dia tidak berdaya sepanjang hari dan tidak lagi terlihat sombong seperti sebelumnya. Shirley telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Go Kyong dan tanpa mengkhianati martabat Go Kyong yang juga seorang jenderal iblis. Dia dengan belak-belakan meminta tebusan yang besar. Yang memperkirakan bahwa Go Kyong tidak akan peduli dengan hidup dan mati tentang dirinya dan Anlier. Paling-paling dia hanya akan menebus Goce dan anggota klan iblis lainnya. Yangka telah mendengar sedikit tentang 4 jenderal iblis sebelumnya. Keempat orang ini adalah ahli terbaik di klan iblis. Dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan luar biasa. Dan kekuatan sihir tirani. Keempatnya terletak di 4 bagian wilayah iblis. Tenggara, Barat Laut, dan mereka melindungi dasar wilayah iblis dan menjamin perdamaian dunia ini. Mereka umumnya tidak memiliki kontak satu sama lain, tetapi untuk beberapa alasannya, sebagai satu-satunya wanita di antara keempatnya, Shirley dan hubungan antara 3 jenderal iblis lainnya tampaknya tidak terlalu harmonis. Bahkan ada rumor bahwa Raja Iblis pun tidak terlalu menyukainya. Oleh karena itu, tempat yang dia jaga adalah lokasi yang relatif tertekan. Entah itu intensitas energi langit dan bumi atau kekayaan material bumi. Tidak sebaik 3 tempat lainnya. Yangka tidak dapat mengingat di mana dia mendengar rumor tersebut. Tetapi sekarang sepertinya rumor tersebut tidak berdasar. Kota Shirley adalah Sacheng. Memang cukup tertekan di dekat lautan pasir dan hubungannya dengan Go Kyong tidak serasi seperti rumor yang beredar. Tapi karena dia dapat dengan kuat memegang posisi jenderal iblis, dia memiliki kemampuan dan metode uniknya. Jadi wanita seperti itu tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, Yangke tidak berani menganggap entengnya di sini.
Dia jujur dan stabil di istana sepanjang hari tanpa niat jahat. Goce sangat ingin melarikan diri, tapi dia ditangkap sebelum meninggalkan istana. Dia digantung oleh master di sebelah Shirley dan dipukuli dengan kejam. Butuh waktu lebih dari sebulan baginya untuk melihat beberapa perbaikan. Setelah belajar dari masa lalu dan belajar dari masa depan, Yangke menjadi semakin berhati-hati. Dan lebih dari sebulan kemudian, Yangke yang sedang bermeditasi di kamarnya, tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari luar. Ekspresinya sedikit kaku dan dia perlahan membuka matanya dan menatap ke pintu. Setelah beberapa saat pintu terbuka dan pria kuat dari ras iblis yang telah menyampaikan pesan kepada Gu Qiyong mendorong pintu masuk dan menyapa Yangke. "Keluar, ada yang ingin melihat Anda." Yangke berdiri dan mengikutinya keluar. Saat pria itu berjalan, dia menoleh dan menatap Yangke dan terkekeh tanpa henti. Sepertinya dia menemukan sesuatu yang sangat menarik dan ada arti berbeda di matanya. Yangke mengerutkan kening, secara naluriah merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi tidak bertanya, karena dia tahu bahwa sebagai seorang tahanan, dia tidak akan dapat menemukan apapun meskipun dia bertanya. Jadi dia hanya bisa diam dan terus berpikir. Setelah beberapa saat, pria itu membawa Yangke ke aula besar. Ada kursi luas di depan aula. Kursi itu ditutupi selimut beludru tebal. Warna merah tua menunjukkan keanggunan dan kemewahan. Dan wanita itu sedang bersandar di sana, dengan dadanya yang indah dan lembut terbuka penuh. Sambil memegang pipinya yang harum di tangannya, dia menutup matanya dan beristirahat. Di tengah aula, rempah-rempah kelas atas dibakar, meninggalkan seluruh aula dalam lingkungan yang harum. An Ling-er, berpakaian seperti pelayan, berdiri di samping Shirley dengan ekspresi tertahan. Melihat Yangke tiba, mata indah An Ling-er berbinar, dan dia dengan cepat dan memasang ekspresi khawatir. Yangke perlahan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat bahwa semuanya aman. Sejak ditangkap di sini, keduanya tidak bertemu lagi. Yangke telah berada di kamarnya, sementara An Ling-er dibawa oleh Shirley untuk menangani situasi ini. Di Saceng ini hanya ada dua manusia, Yangke dan dirinya sendiri. Dia tidak menghubungi Yangke karena takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya. Melihat bahwa dia aman sekarang, An Ling-er tidak bisa menahan nafas dengan tenang dan tersenyum diam-diam pada Yangke, tapi dia tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Yangke melihat sekeliling dan menemukan bahwa Goce dan anggota klan iblis lainnya juga berdiri di sini. Ekspresi mereka penuh ketakutan, seperti tikus yang gemetar saat melihat kucing. "Nona, semuanya ada di sini," bisik bawahan Shirley. Shirley mengangguk sedikit, lalu perlahan membuka matanya yang melamun. Melirik ke bawah, perlahan menegakkan tubuh bagian atas dan merenggangkan tubuh. Dengan gerakan ini, kemeja pendek di bagian atas tubuhnya dibuka, memperlihatkan perutnya yang rata dan putih yang halus, dan cahaya musim semi memenuhi udara. Namun tidak ada yang berani melihatnya kecuali Yangke yang menatapnya dari dekat. Segera tatapan tajam Shirley segera beralih ke Yangke, seolah-olah sedang terbakar. Yangke langsung merasakan sakit di kulit wajahnya, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah dan tenang. Shirley sepertinya tidak berniat membicarakan masalah sepele seperti itu. Dia dengan ringan membuka bibir merahnya dan berkata dengan tenang. Gu Qiyong menjawab. Tubuh Goce gemetar. Dia melujutkan bibirnya yang kering, menatap Shirley, wajahnya bergerak-gerak dan bertanya dengan lembut. "Bagaimana sikapnya? Anda adalah putranya, dan Anda jatuh ke tangan saya. Menurut Anda, sikap apa yang bisa dia miliki ayah Anda? Dia membayar cukup uang tebusan untuk menebus Anda." Mendengar ini, ekspresi Goce berubah, merasa senang dan takut di saat yang bersamaan. Untungnya, dia akhirnya bisa meninggalkan Shirley. Yang menakutkan adalah dia tidak akan dipukul lagi ketika dia sampai di rumah. "Bagaimana dengan saya?" Anggota klan iblis lainnya bertanya dengan suara rendah. "Anda juga termasuk di antara mereka yang telah ditebus."
Shirley mengangguk sedikit, tersenyum dan menatap Yang Ke dengan makna yang dalam. Hal yang sama berlaku untuk Anda dan gadis manusia kecil ini. Go Kyung menebus kalian semua. An Ling-er terkejut sesaat dan ekspresi bahagia muncul di antara alisnya. Sebaliknya, ketika Goce dan pria klan iblis mendengar kata-kata ini, mereka berdua tampak terkejut dan menatap Yang Ke. Keduanya menundukkan kepala dengan ekspresi rumit. Yang Ke menurutkan kening dan dia tidak merasa bahagia sama sekali, tetapi ekspresinya menjadi jauh lebih suram. Dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kalian, orang-orang klan iblis, begitu murah hati?" "Hah?" Shirley mengangkat alisnya memandang Yang Ke dan tiba-tiba tertawa. "Go Kyung tidak murah hati, sekali ini saja. Tebusan yang Anda inginkan banyak kan?" Yang Ke menatap dalam-dalam. Bahkan ketika menghadapi salah satu dari 4 jenderal iblis besar, dia tidak memiliki rasa takut atau pengecut dan ekspresinya sangat tenang. "Tidak banyak, tapi yang pasti cukup untuk membuat Go Kyung marah untuk sementara waktu." Shirley tersenyum dan mengangguk memandang Yang Ke dengan penuh minat, dan dia sepertinya cukup terkesan, karena di depannya hanya ada sedikit orang yang bisa setenang Yang Ke. Tentu saja, bahkan putra Go Kyung pun pemalu. Membandingkan kedua sisi, Shirley tiba-tiba merasa bahwa manusia ini cukup menarik. Setidaknya dia sangat berani dan lebih baik dari banyak iblis. Yang Ke mengangguk ringan, tiba-tiba menatap Goce lagi dan bertanya, "Saudara Goce, senior Go Kyung menghabiskan uang kali ini. Bagaimana menurut Anda?" "Hah?" Goce terkejut sesaat. Dia tidak berani menatap Yang Ke, tapi dia menatap Yang Ke dengan mata berbinar dan bergumam. "Tidak ada yang ingin saya katakan." Saat dia berbicara, dia tampak sedikit bersalah. "Saudara Goce benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Yang Ke bertanya dengan agresif sambil mencibir di bibirnya. Namun Goce menggelengkan kepalanya perlahan, bahkan iblis di sebelahnya juga menundukkan kepalanya dan tetap diam. Di aula utama, An Ling-er tampak curiga dan tidak mengerti mengapa sikap Yang Ke terhadap Goce yang tiba-tiba berubah dan tampak sedikit dingin. Namun Shirley dan bawahannya semuanya tersenyum dan menonton pertunjukan tersebut, tanpa ada niat untuk menyela. "Oke." Yang Ke menyeringai. "Kalau begitu, ucapkan selamat tinggal pada saudara Goce, dan persahabatan kita hanya berumur pendek." Kalimat ini membuat Goce semakin malu dan wajahnya memerah. Tapi Yang Ke tidak lagi memperhatikannya, menoleh ke arah Shirley dan berkata dengan serius, "Senior, jika saya mengatakan bahwa saya menolak uang tebusan yang dibayarkan oleh Go Kyung untuk saya, apakah Anda akan membunuh saya?" "Oh." Ketika Shirley mendengar ini, kilatan persetujuan muncul di matanya yang indah, dan dia berteriak, "Anda menolak? Apakah Anda yakin menolak tebusan ini?" "Iya, saya menolak," jawab Yang Ke dengan tegas. Mendengar itu, Shirley tiba-tiba tertawa, seolah-olah bunganya mekar beberapa saat dan dadanya yang montok juga bergetar. Bahkan bawahannya juga memandang Yang Ke dengan senyuman di wajahnya, memandang Yang Ke dengan tatapan yang dalam, seolah-olah dia membuka mata. Setelah beberapa saat, Shirley perlahan-lahan berhenti tersenyum dan berkata dengan lembut, "Secara logika, jika Anda menolak Go Kyung, itu berarti saya akan kehilangan sebagian keuntungan. Tentu saja saya akan membunuh Anda. Lagi pula, saya telah membesarkan Anda begitu lama dengan sia-sia, kan? Meskipun saya akan rugi, tapi tidak ada alasan bagi orang untuk mengambil uang tebusan kembali kepada saya, dan Anda dapat dianggap menampar wajah Go Kyung untuk saya. Jadi saya akan menyelamatkan hidup Anda." Mendengar itu, wajah Yang Ke menjadi gelap dan ekspresinya seram. Sifat berbahaya dari kata-kata Shirley secara langsung mendorongnya ke sisi perlawanan dari Go Kyung. Meskipun kejadian ini tidak lebih dari masalah sepele untuk orang sebesar seperti Go Kyung, itu mungkin memalukan, tetapi ditolak dengan tegas. Jika bersiar kabar, itu hanya akan membuat dunia menertawakan Yang Ke dan meremehkannya. Sebagai jenderal iblis,
Gokyong pasti akan marah jika dia dipandang rendah oleh manusia. Saya akan menyetujui permintaan Anda, Shirley berkata dengan ekspresi serius, melambai kepada Goce dan anggota klan iblis. Keluar dari sini, jika Anda tidak keluar dari rumah saya dalam waktu setengah batang dupa. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar pada Anda. Begitu kata-kata itu keluar, Goce dan ras iblis itu segera berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam istana tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap mata, mereka berada ratusan kaki jauhnya, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk terbang dengan cepat. Jelas, Shirley tidak bercanda. Kesadarannya memang telah terkunci pada Goce dan anggota iblis itu. Bagaimanapun ini adalah wanita dengan hati seperti ular. Kalian manusia memang sangat cerdik, Shirley berkata dengan nada sinis. Tapi karena Anda menolak uang tebusan yang dibayarkan oleh Gokyong untuk Anda, saya harus membuktikan bahwa Anda layak untuk bertahan hidup. Bagaimanapun kami orang Saceng tidak membuang sampah. Anda benar-benar tidak akan membiarkan saya pergi. Yang kemerutkan bibirnya. Melepaskan Anda? Shirley mencibir. Manusia yang memasuki kota pasir saya hanya punya satu cara untuk pergi, dan itu adalah kematian. Hanya saja Anda terlihat sedikit berbeda, jadi saya tidak ingin membunuh Anda sekarang. Tapi jangan biarkan saya kecewa. Jika tidak, Anda akan mengalami sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan sepertinya akan pergi. Senior, seorang Ling-Er berseru dengan cepat, dengan tatapan permohonan di matanya yang indah. Bisakah Anda memberi kami waktu untuk bicara? Shirley merutkan kening, tapi tidak keberatan dan pergi. Setelah Shirley pergi, bawahannya terkekeh beberapa kali dan memerintahkan. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja dengan cepat. Jangan biarkan saya menunggu terlalu lama. Sekarang emosi saya sedang tidak baik. Setelah mengatakan itu, dia pun keluar dari istana. Sekarang, Yangke dan Anlinger adalah dua orang yang tersisa di aula. Yang mulia orang suci dari tanah suci 9 surga dengan cepat datang dan menanyakan Yangke sebentar. Kekhawatirannya terlihat jelas. Yangke berulang kali menyatakan bahwa dia baik-baik saja. Jadi dia bertanya bagaimana situasinya saat ini. Anlinger tersenyum pahit dan berkata, Senior itu tidak mempersulit saya. Dia hanya menjaga saya di sisinya, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Tapi, kenapa Anda menolak uang tebusan yang ditawarkan Gokyong untuk kita? Menurut Anda, saya tidak harus menolak. Yangke mencibir. Entahlah, tapi Shirley itu bukan orang baik. Saya khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk jika kita tinggal di sini untuk waktu lama. Dia bukan orang baik, dan Gokyong bahkan lebih buruk lagi. Yangke mendengus dingin. Alasan kenapa saya menolak adalah karena saya ingin mencari jalan keluar. Hah? Bagaimana Anda mengatakan ini? Anlinger bingung. Yangke menjelaskan dengan hati-hati. Jika saya menerima tebusannya, saya akan berhutang nyawa padanya. Jika dia membuat tuntutan terberlebihan, saya tidak akan bisa menolak. Tapi, Anda juga menyelamatkan nyawa Goce. Lagi pula, Gayung bersambut. Bukankah itu harus diimbangi? Anda terlalu bodoh. Yangke mengetukkan dahinya. Masalah terbesar ada di sini. Anlinger mengusap keningnya dan berkata dengan sedih. Tolong, jelaskan. Saya tidak mengerti. Hei. Yangke menggerakkan kepalanya dan menatapnya menghela nafas. Tidak mudah bagi Anda untuk tumbuh dewasa. Terima kasih kepada Tanah Suci 9 Surga karena selalu membesarkan Anda di sekte. Jika Anda pergi sendirian ke dunia yang luas ini, Anda pasti sudah mati sejak lama. Dan tahu sudah berapa kali saya hampir mati. Mendengar itu, Anlinger cemberut. Memang saya menyelamatkan Goce. Anugerah penyelamat nyawa ini seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk meninggalkan wilayah iblis. Tapi sekarang ini telah menjadi masalah yang fatal. Pikirkan tentang identitas Goce. Ayahnya adalah Gokyong, seorang jenderal iblis. Bukankah Shirley mengatakan ini?
Ketika dia datang ke sini, keturunan jenderal iblis yang perkasa sebenarnya diselamatkan oleh manusia. Implikasi dari kata-kata ini adalah dia tidak boleh diselamatkan oleh saya. Setidaknya dia tidak boleh menjadi manusia. Jika saya benar-benar menuruti keinginan Gokyong dan membiarkan dia menebus saya, dalam beberapa hari saya pasti akan mati. Hah? Seru seorang Ling-er karena terkejut. Sambil menutup mulutnya. Goce tidak akan membiarkan berita yang merugikan wajah dan martabatnya tersebar. Cara terbaik adalah membunuh seseorang untuk membungkamnya. Jika saya mati tanpa bukti apapun, tidak akan ada yang tahu bahwa putranya telah diselamatkan oleh manusia. Yangke tersenyum dingin, cahaya cerdas muncul di matanya. Apakah ini hanya tebakan Anda? Anlier masih terlihat sedikit tidak yakin. Ini bukan tebakan, ini fakta. Yangke menyimpulkan. Bagaimana mungkin Gokyong sebagai orang yang kuat bisa begitu baik hati dan sambil menebus putranya? Dia juga akan membawa saya dan Anda bersamanya. Anda harus tahu berapa banyak yang telah dia bayarkan, dan tebusannya cukup tinggi. Jadi dia jelas memiliki motif tersembunyi. Jika tebakan saya benar, akan ada orang kuat yang menunggu kita dalam perjalanan pulang untuk membunuh kita. Tubuh halus Anlier sedikit bergetar, dan dia merasa beruntung telah lolos dari kematian. Shirley juga tahu ini, tapi dia tidak bermaksud membangunkan saya sama sekali, yang menunjukkan wanita ini benar-benar kejam. Yangke menggertakkan gigi. Pantas saja dia tersenyum aneh saat Anda menolak barusan. Ternyata begitulah masalahnya. Anlier tiba-tiba sadar. Dia tidak bisa menahan perasaan kagum yang mendalam pada Yangke di dalam hatinya. Jika dia yang mengambil keputusan, dia akan dengan senang hati pergi bersama Goce. Mungkin dia akan berfantasi tentang bagaimana Gokyong akan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan putranya. Ketika dia sampai di sana, tapi dia tidak menyangka ada niat membunuh yang tersembunyi di sana. Sekarang, ada sedikit rasa takut di hati Anlier dan dia berkata dengan marah. Goce itu juga seperti perempuan jalang yang tidak tahu berterima kasih. Dia seharusnya tahu karakter ayahnya, kan? Dia mengetahuinya dengan sangat baik. Yangke mencibir lagi dan lagi. Kalau begitu, dia seharusnya tidak dikeluarkan dari alam Siosuan sebelumnya. Anlier sangat marah. Sayangnya, kepintaran saya disalahartikan. Namun dia berperan sampai batas tertentu. Setidaknya dia membawa kita keluar dari lautan pasir. Tanpa dia, kita mungkin tersesat di dalamnya selama sisa hidup kita. Bahkan jika kita keluar dari lautan pasir, kita akan dikejar dan ditangkap oleh anggota iblis lain. Dan kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk datang ke kota pasir. Bagaimanapun, segala sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung dari apa yang dipikirkan masing-masing orang. Goce memang kejam, tapi Yangke tidak punya niat untuk benar-benar berteman dengannya. Jadi tidak ada yang perlu dikecewakan. Jadi Yangke perlahan menggelengkan kepalanya. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Yang harus kita pertimbangkan sekarang adalah bagaimana bertahan hidup di tangan wanita ini. Anda harus selalu mengikutinya dan lebih memperhatikan untuk mengamati dan melihat apakah ada apapun yang bisa kita gunakan di tempat ini untuk penemuan yang tidak disengaja bisa memberi kita harapan. Iya, Anlier mengangguk dengan berat. Entah kenapa dia merasa dia dan Yangke saling bergantung satu sama lain. Setelah berbicara sebentar, orang kuat di bawah Shirley mendesaknya keluar istana. Dan Yangke mengucapkan selamat tinggal kepada Anlier, dan dibawa kembali ke kamarnya lagi. Waktu berlalu dan semuanya stabil. Sejak Yangke menolak betebusan Gokyong, dia sepertinya telah dilupakan oleh Shirley, dan tidak ada yang memperhatikannya selama 2 bulan penuh. Yangke juga menikmati waktu senggangnya. Selain bermeditasi dan berlatih, ia menghabiskan sepanjang hari berkomunikasi dengan pohon suci. Setelah 2 bulan, kesadaran pohon suci telah berkembang sangat pesat, dan sekarang ia dapat melakukan percakapan sederhana dengan Yangke, menggunakan pikiran spiritual.
Ia telah belajar banyak ilmu dari Yangke, dan kebijaksanaannya juga berkembang pesat. Saat ini, ia hampir memiliki IQ seperti anak berusia 6 atau 7 tahun. Sekarang, pohon suci berakar di ruang buku hitam, dan Yangke dapat mengisi kembali energi atribut yang darinya kapan saja, dan di mana saja, dan bahkan mengisi kembali kekuatan kesadaran dewanya sangat nyaman dan cepat. Setelah 2 bulan pelatihan, kekuatan Yangke juga meningkat secara signifikan. Pada hari ini, ketika Yangke melarikan diri ke ruang buku hitam dengan tubuh rohnya, dia tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang tidak beres. 1 atau 2 biji berharga yang disimpan di ruang buku hitamnya sepertinya telah hilang. Biji-biji ini dikumpulkan oleh Yangke ketika dia masuki langit berbintang terakhir kali. Setelah badai langit berbintang berlalu, ada banyak biji yang tersisa di langit berbintang. Setiap bagiannya cukup langka dan berharga untuk membuat beberapa untuk harta rahasia. Dan Yangke tidak pernah punya waktu untuk mengamatinya, apalagi menemukan pemurni yang cocok. Dan Yangke tidak terlalu jelas tentang jumlah biji ini, tetapi dia sangat menyadari bahwa jumlahnya memang kurang. Dan di tempat asalnya, masih ada beberapa kerikil yang berserakan tersisa di sana. Kerikil ini sama sekali merupakan kotoran yang tidak berguna. Yangke bingung, jadi dia melarikan diri ke jantung pohon dan bertanya pada pohon suci. Dia awalnya mengira bahwa pohon suci itu diam-diam menyerap inti dari biji itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa pohon suci itu menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini dan mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Yangke tertawa terbahak-bahak dan tidak bertanya lagi. Bagaimanapun, kewarasan pohon dewa hanya dimiliki oleh seorang anak kecil, dan wajar jika orang berbohong pada usia ini. Yangke secara alami tidak berniat menyerahkannya, bahkan jika pohon suci membutuhkan biji ini, Yangke dapat memberikan semuanya. Nah, kalau batu-batu ini berguna bagi Anda bisa menggunakannya. Kalau sudah tidak ada lagi, saya akan mencarinya. Ngomong-ngomong, di sana juga ada cairan spiritual. Anda bisa menyerap setetesnya setiap hari dan ini mungkin dapat membantu pertumbuhan Anda. Mendengar itu, pohon suci tiba-tiba terasa bersemangat. Dia segera merentangkan dahannya, meraih ramuan semua obat, dan dengan hati-hati meminum setetes. Yangke melihatnya dengan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang mendekatinya dan dengan cepat memberitahu pohon suci itu, dan jiwa dan tubuh roh melarikan diri. Saat dia membuka matanya, pintu dibuka. Bawahan Shirley melambai kepada Yangke dan berkata dengan dingin, "Keluar, Nona ingin bertemu dengan Anda." Yangke menurunkan kening, mengikuti kata-katanya dan berjalan keluar mengikuti pria itu. Meskipun Yangke tidak yakin jenis kultivasi apa yang dimiliki pria ini, tetapi menilai dari seberapa besar Shirley menghargainya dan tekanan yang dia berikan pada dirinya sendiri, kemungkinan besar dia adalah pria kuat yang telah mencapai alam suci. Hanya saja, iblis pada umumnya hidup lebih lama dari manusia. Jadi dari penampilannya, pria ini tidak terlalu tua. Mungkin baru berusia sekitar 30 tahun. Dia tampan dan menunjukkan ekspresi sinis dari waktu ke waktu. Hanya ketika menghadapi Shirley, dia akan memiliki ekspresi serius di wajahnya, tidak berani melangkai atau melakukan kesalahan apapun. "Boleh kan Anda memberitahu nama Anda?" Yangke tiba-tiba bertanya. Pria itu menoleh menatap Yangke dan terkekeh. "Nona saya berkata bahwa Anda adalah anak pemberani, dan sekarang tampaknya memang demikian. Anda sepertinya tidak memiliki kesadaran sebagai tahanan sama sekali." Yangke mengangkat bahunya dan berkata dengan tenang, "Meskipun saya menjadi tahanan rumah oleh Anda sudah lama tidak melakukan apapun terhadap saya. Ini berarti saya masih berharga bagi Anda, dan saya masih memiliki kesadaran." "Anak laki-laki itu cukup pintar, saya menyukainya." Pria itu terkekeh dan berkata setelah beberapa saat, "Panggil saya Yumo." "Kalian semua anggota klan iblis memiliki nama yang aneh." Yangke menggelengkan kepalanya.
Menurut saya, nama manusia Anda juga aneh. Yumo tersenyum tipis. Apa yang Nona Anda ingin lakukan dengan saya kali ini? Yangga bertanya lagi. Saya tidak tahu, mungkin menurutinya Anda tidak berharga dan dia mungkin ingin membunuh Anda. Yumo tampak seperti sedang sombong dan bersiul sembrono. Jadi sebaiknya Anda bersiap secara mental dan Anda harus melakukannya. Jika tidak, Anda mungkin akan mati dengan mata tidak tertutup. Benar itu, sudut mulut Yangga bergerak-gerak, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Yumo mengamati kata-katanya dan mengangguk diam-diam, dan dia juga merasa bahwa anak laki-laki ini memang sedikit berbeda. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti akan ketakutan setengah mati ketika mendengar berita itu. Tapi dia terlihat tidak khawatir. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.